malaikat. Coba ya ayat-ayat Allah. Itu satu yang malaikat ngono Pak. Sampai ndonga nih, qalu subhanaka ngono. Lah akhirnya kan nyadari malaikat. Qalu subhanaka mesti tasbih. La ilma lana innaka antal alimul hakim. Ono maneh sing tasbih ku sapa? Ulul albab. Duduk malaikat tapi ulul albab. Sapa? Wong sing pinter-pinter nggunakno akal sing bener. Iku penggaweane Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab. Sapa maneh sing tasbih? Itu nabi-nabi Pak. Semua nabi-nabi itu tasbih nang Gusti Allah ya. Ya tasbih maksudnya. Nabi Isa tasbih. Qal subhanahu ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Nabi Musa tasbih. Falamma afaqa qala. Itu ketika dia minta ingin berbicara dan melihat Allah. Allah, ayo nang gunung ayo. Begitu nang gunungi cukruk. Gunungi cukruk semaput Nabi Musa. Begitu sadar dia ngomong falamma apa kok? Qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa tasbih merasakan tobat kepadanya. Semua nabi-nabi bakal diperhatikan. Masya Allah. Hadirin para jamaah, ucapane para nabi nek ngakhiri donga ni dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Iku nek dikumpulno Pak tasbih nggone Quran, pilihan-pilihan ngene-ngene akeh nih. Tadi berapa? 76 ayat. Oh. 76 ayat Pak. Jadi termasuk nabi-nabi, malaikat, sing api-api, bahkan makhluk-makhluk sing gede-gede, langit bumi tasbih. Glodok iku yo tasbih Pak. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Bertasbihlah petir, bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula wal malaikatu min khifati. Keluar ngono tasbihku. Ikut saya kelodok. Ikut tasbihnya kelodok Pak. Masyaallah. Wih, nek wong munafik dikene ngono mendelik ngono. Nek wong Islam bertasbih Pak. Ya, ono aturane kan. Semua Pak. Ini tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu. Tuhan. 7 langit itu bertasbih kepada Allah. Bumi-buminya Allah juga bertasbih. Masya Allah. Jadi tasbih ini Pak, ojo dikecilno, ya. Golek dalil nggone Quran, sapa sih? Akeh Gusti Allah tutupno Masya Allah. Ya. Mulai wong sing api-api bertasbih kepada Allah Subhanahu. Sampai makhluk itu kan gak ganggu. Benda-benda ini itu bertasbih. Sampai hewan burung itu juga bertasbih. Para jamaah, kalau begitu apa itu bertasbih kalau begitu? Ini ya. Nek wong iku wis gak terpincut mek donya, mesti tasbih nang Gusti Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun ya. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Ini ayat ini turun itu mengkisahkan sahabat-sahabat dulu. Masya Allah. Wong api-api zaman Nabi, zaman sahabat. Apa ditunjukkan dalam ayat ini? Tidak terpengaruh dengan dagangannya, dengan nek wis wayahe Allah kok tutup. Masya Allah. Ini wong penggaweane tasbih wae ngono. Yo. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah.
Ada orang-orang yang tidak terpengaruh dengan perdagangan, perniagaan, dan jual belinya. Kalau mungkin sekarang perkantorannya, mengajarnya dari mengingat Allah, wa iqomis sholat, dan mendirikan sholat, sampai diabadikan ini orang baik-baik. Diawali dengan apa? Orang begini nih, yusabbihu lahu fiha, dia bertasbih di muka bumi ini bil huduwi wal asol, pagi dan sore. Maka predikatnya karena ini selalu bertasbih, gak terpengaruh dengan dunia ini. Wanyai ingat Allah sholat tutup ngono. Gak koyo awak dhewe. Wanyai hayalah sholat macet embonge. Ya repot. Gak sholat tak macet. Masya Allah, seje yo. Ya, dalan iki wae. Nih, iki sing gone embong macet, sing gone kono mandek. Kak, nang masjid, Pak. Ini kita bandingane yo. Iki diabadikan dalam Quran. Orang yang selalu memuji tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang menjadi perhatian kepada kita semua, tolak ukur tasbih ini apa? Ini ada kitab memuat itu tadi ya. Keutamaan tasbih dari sudut pandangan Quran. Masya Allah. Dari sudut pandangan hadis sekarang. Ya, bagaimana tasbih itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sudut pandangan hadis dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'ta wa kahin. Nih, kita ambil yang paling populer, yaitu yang sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan demikian pula dalam tafsir-tafsir populer mengenai tasbihnya Nabi Yunus. Ya, mengenai tasbihnya Nabi Yunus, bagaimana itu? Tasbih Nabi Yunusnya. Nih, para jamaah, dimuat dalam surat Yunus dan surat Al-Anbiya. Sampai cek ya. Surat Sofat itu yang paling panjang kisah itu, surat As-Sofat ayat 143 ditambah Al-Anbiya surat 87-88 dituturkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Nabi Yunus. Ini ada tafsir Ibnu Katsir ya, coba saya cek ya. Nih ayat-ayat tadi ini disebutkan mengenai tasbihnya nanti, Pak. Apa itu tasbih itu, Masya Allah? Apa keajaiban? Kalau tadi secara umum bahwa tidak ada dari amal manusia yang sangat amat menyelamatkan dari siksa kubur min dzikrillah, yaitu dzikir kepada Allah. Dari bagian dzikir itu tasbih, tahlil, takbir, ya, ini tahmid, 4 ini kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini namanya kalimat thayyibah sing digawe dzikir, ya. Dari itu nek dipreteli situ-situ, ya, ono tasbih, ono tahmid, alhamdulillah. Itu punya nilai-nilai semua, Pak. Jangan dikira. Ono la ilaha illallah itu hadisnya 40. Ini yang saya bedah ini Al-Mu'minun ya, berkenaan dengan fadlul kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Itu kan. Itu bagian daripada zikir kan. Memuat sampai 40 hadis. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang ini tasbih korelasinya dengan bab berkenaan amal yang bisa mengangkat itu menghapus ya dari siksa kubur. Para jamaah, dari kok bisa kok tasbih ngene maya. Nih, coba cari kehebatan tasbih itu. Dari diantaranya ketika kisah ini Nabi Yunus yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Yunus
Surat As-Saffat itu yang paling banyak disebutkan. Surat 37. Surat 37. Kisah ini ya, banyak Al-Anbiya ya ono, surat Yunus ono, surat Nun ono, Dunun namanya. Yunus itu jeneng liyane Dunun. Maka Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus ayat itu menceritakan Nabi Yunus kan. Para jamaah, surat 37 ayat 143 ayat aras 143 dan seterusnya itu mengkisahkan tentang Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Hadirin para jamaah, ketika Nabi Yunus ini dalam ayat surat As-Saffat dituturkan itu kan ngambek ya, ngambek asalnya ngono, dakwah ngambek pokoknya ngono, menganggap paling nggak diapa-apakno. Padahal tidak boleh, jangankan Nabi Rasul, kita saja tidak boleh tidak berdakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah menjadi ketentuan satu paket di dalam keimanan. Makanya kegiatannya, background yang ada pada Muhammadiyah, gerakan di samping tajdid itu amar ma'ruf nahi mungkar, tabligh, kudu dakwah. Nek nggone ini jajaran pendidikan itu, ujung tombaknya dakwah itu dicekel pihak. Nih saya ini termasuk alumninya Pak, Fakultas Ilmu Agama jurusan dakwah pihak yo. Ujung tombaknya itu kudu wani mati bisa. Kudu agamanya Allah kudu diketno li kalimatillah. Dakwah ndok niki. Ya. Dulu ada tersendiri itu kan, Pak kampus, nah sekarang sudah dilebur jadi satu, masuk nggone ini sone Sutorejo iku ngono. Biyen kampusnya kapasan, Pak. Oh ya. Iku biyen iku diwedeni mbek wong-wong sak Indonesia. Nggone Jogja ya ono pihak, Surabaya ya ono pihak. Diwedeni. Ikin ada Muhammadiyah pihak. Wah. Siapa ya? Arek pihak. Nih, zaman-zaman biyen Pak. Mubalek top Surabaya wis ana Muhammadiyah biyen niku. Iku jebolane pihak-pihak, Pak. Ustaz Abdullah Somad, Ustaz Muqaddam, Ustaz Awad Ubed ngono mau. Yo. Iku sing temenan iku sing keleleng-keleleng anggon ning pelosok-pelosok iku sampe dikenal. Ustaz Munawar, gak enak. Dulu ini kan Pamekasan, wis gak usah cerita, lagi nanti Nabi Yunus, Nabi Yunus. Hadirin para jamaah, ini Nabi Yunus disebutkan dalam surat 37 ya. Ini tasbih kok jelas nih. Apa kebesaran kehebatan tasbih itu? Para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat 143 memuat kisah tentang Nabi Yunus yang berdakwah di antaranya ya. Para jamaah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkannya. Salah satunya panabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Laula annahu kana minal musabbihin. Ini ayat ini, Pak. Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, gak iso metu teko perut, Pak. Perut ikan. Ayat sebut ini ya. Oh, oke. Seandainya Nabi Yunus itu kalau gak termasuk wong sing banyak ngucapan tasbih, mati loh juru perut ikan. Aku sendiri nyebut. Karena dia termasuk orang yang banyak bertasbih. Kalau enggak lala bisa fi batni illa yaumi yub'atsun. Dia tidak akan keluar sampai di kiamat dari kotorannya ikan. Dia akan di situ, di perut itu. Katanya Allah dalam ayat, coba lihat ya, baca ini ayat ini, masya Allah. Laula minal musabbihina, itu katanya Allah, masya Allah. Laula annahu kana minal musabbihina, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, bertasbih, musabbihin, la labisa, pasti dia akan tetap berada
fi batnihi, di dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini di antara kehebatan tasbih ya. Allah. Ini disebut dalam Quran akeh ya. Tadi pada 70 salah satunya ini yang sangat berkesan ya. Terus apa kata beberapa hadis berkenaan dengan ini? Masya Allah. Iku sadurunge iku Nabi Yunus banyak bertasbih. Wiritane Pak. Kita ini jangan tidak banyak bertasbih. Nek kepengin selamat dari tempat ke tempat, kemudian kuburan iku panggonan tempat. Saiki iki durung dinggoni kuburane, sing akeh tasbih nang Gusti Allah. Iki hikmahnya Pak. Yo apa tasbihne? Waktunya habis. Kayak dipedotnya ini. Engkau ini riwayat ini. Saya membaca ini nanti ulang. Dalil itu lewat masuk rumah. Ini yang sudah terjemahan kan? Ini saya dihadiahi kan? Saya pernah cerita itu kan. Waktu ceramah saya dikayak ini. Tak manfaatmu. Oh iya, bagus juga. Oh. Sehingga saya cross check ke kitab-kitab yang lain. Oh ini meduk apa? Ternyata iki ngapain toko iki penulis iki. Saya nulis wong India ini. Jamaah Tabligh iki jadi buku acuannya, sumber kekuatannya Pak. Jamaah Tabligh itu nanti nggawa iki. Masya Allah. Kenapa? Karena di sini dia muat dari diantaranya keutamaan itu termasuk fadilah sholat, fadilah dzikir, fadilah Quran, fadilah tabligh. Ya. Dikisahkan beberapa sahabat sing dakwah nang keliling-keliling mau, Masya fadilah tabligh itu mah. Iki sing dicekeli kitab iki. Lah suatu ketika saya ceramah itu terus dikai iki buku iki aku. Ternyata iya nek wong iku nek gak ceramah gak tabligh dosa sampean ngono. Makanya nang ndi ku ngono tabligh udah. Yo. Tabligh itu menyampaikan, mengajak orang. Itu sudah harus kewajiban itu. Itu sampai ini. Oh ini yang saya lihat ini ilmu kalau rugi nih mau cokan ya kan. Barang tak terus rugi ini. Makanya iya tabligh sampai nang luar pulau, sampai luar negeri, sampai berbulan-bulan gitu ya kan. Ya, sampai aja gak tahu Pak ya kan. Ninggal seminggu aja kangen bojo. Iki masa. Hadirin jamaah, delok iki ya. Nabi Yunus dalam riwayat diterangkan kepada kita itu berasal dari Sa'id ibnu Jubair dan lain-lain. Qala Ibnu Hatim terus sampai inna Rasulullah SAW anna Yunus nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina badalahu ayyad'u bihadhil kalimat. Sesungguhnya Nabi Yunus tadi Qur'annya ya, Qur'annya dulu nih ya. Qur'annya. Qur'annya kanan kiri nih wacon. Dawa ya. Nek delok Qur'an iki mah. Apa kok sampai ngono mau? Aku ditutur Pak. Ketika ini Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan bahwa anna Yunus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Yunus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yunus itu Nabi ya. Hina badalahu ayyad'u bihadil kalimah, ketika dia nampak dengan membaca doa berikut kalimat-kalimat ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa yakin bahwa dirinya harus mengucapkan doa berikut ini. Itu berada di mana? Berada di dalam perut. Wa huwa fi batnil hut. Perut ikan paus, ikan hut. Ya, hut itu ya ikan. Faqala, apa yang dibaca? Kata hadis Rasul mengatakan, Allahumma la ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasulullah. Ketika dalam perut itu Nabi Yunus baca ini doa, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus fa aqbalatid da'watu tahubbu bil 'ash.
Maka kata Rasulullah SAW, diterima doanya itu, Masya Allah. Tahufu bil ars, sampai klik nih menyeruak ke aras. Yo, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ini mengangkat doa ini sampai ke aras, merintih di aras. Sehingga para malaikat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa ini sampai ke aras, merintih ke aras, qalatil malaikatu, malaikat-malaikat ini, ya Rabb, wahai Tuhan, hada sautun du'ifun ma'rufun min biladin ba'idatin gharibah. Ini suara yang lemah, tapi kok terkenal loh suara di satu negeri yang jauh terpencil. Sampai suaranya kok mana aras, kata Rasulullah. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat ini suara ini lemah, terpencil dari negeri yang sangat jauh, ya Allah, sampai nang aras. Faqala, lalu Allah berfirman, ama ta'rifuna dzalik? Malaikat-malaikat, kono lho, apa itu? Qalu, ya Rabb, wahai Tuhan, wa man huwa? Apa dia ya? Malaikat gak tahu. Qalu, itu suaranya Abdi Yunus, hambaku Yunus. Allah sing ngekek lho. Malaikat tuh kono gak tahu ya. Suaranya sampai nakun, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanak, tasbih. Masya Allah. Tadi kan laula minal musabin, Quran tadi, seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, la bisa fi batni, pasti dia tetap di perut ikan tu ila yaumi ba'dun, sampai kiamat. Tapi Yunus itu banyak bertasbih. Ini pelajaran ya buat kita. Itu menggoncangkan kesulitan, kesukaran, ngeledeli song menghapus, Pak. Itu kapan tasbihnya? Si uripe ku tasbih. Maka sebelum terjadi bencana, bertasbihlah. Sekarang ini belum masuk kuburan, banyaklah bertasbih. Waduh, ini pelajaran ya nanti ya. Yuk apa tasbihnya waduh? Nanti tapi tenono waktu berikutnya. Lalu begitu katanya Allah, itu ada Abdi Yunus. Qalu, lalu kemudian malaikat mengatakan ini, Abduka Yunus alladzi lam yazal yurfa'u lahu amalun mutaqabbalun. Ya Allah, itu hambamu Yunus yang selalu terangkat, amalnya diterima. Wa da'watun mustajabatun, doa yang terijabah. Qalu, malaikat-malaikat kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, aula tarhamu makana yasna'u fir rakha fatanjihi minal bala. Kalau begitu ya Allah, ini tuntutan malaikat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ya Allah, ya Tuhan, Engkau kasihani apa yang telah dikerjakan dari masa sukanya, maka Engkau selamatkan dia dari cobaan yang sekarang ini. Dia dulu itu banyak bertasbih, banyak berdoa. Sekarang ini dalam bencana, selamatkanlah ya Allah. Katanya malaikat ini mengatakan. Lalu kemudian apa jawaban Allah? Kemudian qala bala, iya, katanya Allah. Fa amarul hud fatarahu bil araq. Lalu kemudian Allah menyuruh itu ikan besar itu supaya melemparkannya di padang Sahara. Yo, minggir ini kok saya iwan muntah keluarnya Nabi Yunus. Ini Masya Allah. Kenapa? Karena di waktu senang-senangnya dia, waktu belum kejadian bencana, dia banyak bertasbih pada Allah SWT. Bahkan dalam perut, kata Rasulullah, itu kalimat itu dipanjatkan ya. Nah, ini yang ada di dalam surat Al-Anbiya ya. Ini kalimat itu dari surat Al-Anbiya. Ini tadi surat As-Saffat ya, 144 terusnya. Sekarang Al-Anbiya 7778. Apa kalimat itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu kalimat itu disebutkan dalam Quran. Tasbih itu, tasbihnya Nabi Yunus. Dalam surat berikutnya
Allah Subhanahu wa taala, karena ini dalam kitab ini ditentukan, laula annahu kana musabbihin lala bisa fi batni ila yaum yub'atsun. Sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, pasti dia akan tetap berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Qala Ibnu Abbas kana muslimin. Sehingga dari sini itu, maka dari semua kurbatun, kesulitan-kesulitan yang dialami kehidupan ini, itu pecahkan ya, salah satunya dengan banyak kalimat seperti Nabi Yunus ini. Karena di penghujungnya ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin. Lihat itu ayat itu ya, Masya Allah. Ini ayat, sehingga panabatnahu bil ara wa huwa sakim. Ini ada ketika itu nih proses keluarnya dari perut Nabi Yunus itu sakit, Pak. Saking banternya itu muntahi ikan itu. Kok dibanting, Pak. Sehingga Allah sebutkan ketika dimuntahkan itu wahwa sakim, dia sakit. Sakitnya gimana? Ini beberapa keterangan. Ibnu Mas'ud menceritakan tubuh Nabi Yunus itu tak ubahnya seperti itik yang masih belum tumbuh bulunya. Kok yang baru menetes, lemes, Pak. Terus Imam As-Sadi mengatakan keadaannya Nabi Yunus ketika mirip dengan bayi yang baru lahir. Sekak apa? Dimuntahkan ke perut ini. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Lalu katanya, dalam surat Safat berikutnya, kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, min yaqtin. Labu itu apa? Walu. Masya Allah, walu. Maka itu Nabi itu menyukai walu. Itu kayak obat. Sampeyan mari ngene kolek walu ya. Ini miyaktin, sajaratan miyaktin itu walu. Itu pohon yang disenangi oleh Rasulullah itu. Buah itu. Setiap pohon yang tidak memberi batang dinamakan yaktin. Boleh saja itu labu. Lalu dari situ tumbuh, Pak. Itu dia makan itu, Pak. Karena di padang Sahara tidak ada uang, tidak ada omah, tidak ada apa. Dimuntahkan perut tidak ono. Tumbuhlah pohon labu itu. Di situ Nabi Yunus itu makan. Bahkan itu memancar air, di situ dia minum. Ya, keterangan ini ya. Nih, wa arsalna ila mi'a alfi aw yazidun. Kemudian leren. Kayak di hadis ini durung hadis iki. Di ayat-ayat hadis kan tafsir khususnya tasbih mau ya, masyaallah. Yang mengatasi kesulitan kita. Ya, masyaallah. Engko ngene, Pak. Ini ya. Ini bocorane ya, bocorane. Sampeyan niku bendina muni 100 watt tasbih. Gandengan karo istighfar. Ya. Ya apa munine? Tunggu kesempatan berikutnya. Ini hadis Nabi nanti ya, Masya Allah. Ini dua kitab ini saya siapkan nanti, Masya Allah. Bagaimana keutamaannya tasbih itu, mengatasi kesulitan dunia akhirat, Pak Ibu. Termasuk menikuburiku, ya. Ini tadi Allah hadis kan, ya kan? Nih, ma'amila adamiyun amalan anjamin adamil qabri min dzikrillah. Iku gawe patokan set. Iki. Sisi lain, ayat-ayat mau, Masya Allah. Para jamaah, makanya Abu Lais As-Samarqandi menuturkan, sing iso konyo mulazamah itu sing temen lakoni. Nih, 4 kelakuan mau. Enggak ono mana lihat-lihat, tapi iki pokok-pokok ya. Apa itu? Muhafadzatu ala sholawat, kasratus shadaqah, wa tilawatul Quran, khususnya surat apa ini? Al-Muluk ya, masalah ya. Ini umumnya maca Quran, khususnya surat Tabarok pendino penbengi wacan, masalah ya. Penbengi, mari pokoknya mari sembahyang Isya ini mah ya. Wacan 5 menit. Akhirnya buka HP.
masyaallah. Nek sampean apal, set ngene sediluk tutuk kono lho semari. Engko nek wis diwaca iki mari ngene, enak kok turu gak ajek maca pisan. Pokok ben bengi wacaen. Ya, waca nek kate durung diwaca kawin tahajud. Sampai delok ngene delok ngapal iki tabaraka kalau di kantongi Allahu Akbar. Sampai tabaraka bi hadil mulku wa na'udzu bika kantongi Allahu Akbar. Ada petang rakaat dedel sana. Nih, nek iso maneh ambek Waqiah 96 ayat, cek iso duwe bacaan 100 minimal 50. Karena kalau setiap malam kita itu baca 50 ayat Quran, termasuk orang yang tidak laleh nang Gusti Allah. Syukur-syukur nek iso 100 ayat kawian tahajud. Celengi sing pendek-pendek ae enak isine akeh ayat iki. An-Naba 40 ayat, An-Nazi'at 48, wis piro 80. Ditambah titik wadduha 100. Kayak tahajud ngono enak itu bendino bendengi sama dengan sampean itu berdiri semalam suntuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Rabbana أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال نعوذ بك يا ربنا أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك بما لا نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.